Piara koi itu apakah ribet ya, Ko Ade? Nah, ini sebetulnya pertanyaanmu itu. Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Tentu saja masih di Play Channel. Hari ini Noval udah menemani kita kembali ya. Kemarin sempat ada musibah dan sakit. Sekarang sudah bisa bergabung kembali dengan Play Channel dan kita. Oke Val, kita mungkin beberapa vlog sebelumnya waktu kamu digantiin Debri juga kita udah bahas mengenai update project. Kita sempat bahas juga mengenai ikan koi. Mungkin pembahasan yang lama yang kita nggak buat, kita bahas sistem filter kali ya. Sistem filter untuk kolam koi ya. Oh gitu iya. ya. Piara koi itu apakah ribet ya, Ko Ade? Nah ini sebetulnya pertanyaanmu itu nanti itu ada hubungannya dengan yang akan saya jelaskan. Banyak sekali kita ketemu juga beberapa orang baru yang dalam tanda petik newbie ya. Buat teman-teman yang mungkin video ini lewat di di YouTube ataupun di sosmed teman-teman. Semoga harapan saya ini video ini bisa menjadikan manfaat dan edukasi yang positif. Dalam artian positif ini tentu saja buat para penghobis ini efeknya bisa bermanfaat positif. Buat teman sesama pond builder pun ini juga bisa menjadi manfaat yang positif. Buat dealer-dealer koi dan penjual ikan koi pun ini juga bisa menjadi manfaat yang positif. Nah, ribet, susah, atau endaknya tadi, itu kalau untuk kolam koi, itu salah satu faktor penting dan utamanya adalah sistem filtrasi. Itu, Val. Jadi, tergantung, Val. Kalau tadi pertanyaanmu itu bagus sekali, jawaban saya begini. Ribet kalau filternya salah. Oh, kalau Susah kalau sistem filternya salah. Gampang mati, gampang sakit kalau sistem filternya salah. itu idealnya ukuran berapa ya, Ko Nah, Ade? jadi gini, kembali lagi ya, saya ini berbicara, memberikan advice atau pendapat ini bukan hanya sekedar teori. Kita lihat histori ke belakang, Val, 15 tahun yang lalu. Saya waktu awal mulai hobi kolam koi, itu sudah bikin 2 kolam dengan salah-salah sendiri, dengan cara saya sendiri, dengan segala kebodohan saya. Dengan waktu itu saya belajar ala kadarnya melalui YouTube dan lain segala macam. Terciptalah 2 kolam ini. Yang pertama kolam yang kecil, yang bentuknya letter L yang pakai keramik kamar mandi itu, kayak mosaik atau apa, malah jadi kayak kamar mandi. Yang kedua kolam yang bentuknya makam. Ya. Nah, singkat kata sebetulnya ada kesalahan-kesalahan fatal saya. Yang pertama adalah saya tidak memperhitungkan sistem filtrasi yang benar waktu itu. Saya tidak memperhitungkan komposisi dan ukuran filter yang benar. Nah, 2 kolam ini memang kalau saya boleh ingat modal saya waktu itu kayaknya nggak besar. Pokoknya 2 kolam ini nih kurang lebih 50 jutaan lah. Kayaknya nggak nyampe ya, itu uang belajar saya ya. Akhirnya singkat kata ikan saya sering mati, kemudian sering sakit, airnya keruh terus, bermasalah dan segala macam. Karena tadi bukan salah ikan koinya, bukan salah airnya, bukan salah yang pihak penjual ikannya ataupun yang bikin kolamnya. Karena memang wawasan saya waktu itu ya seperti itu. Filternya waktu itu, Val, cuman 10% sampai 20% nggak nyampe. Gitu loh. Nah, ternyata setelah itu saya menemukan dengan berjalannya waktu, komposisi ideal untuk filter itu sebetulnya 30 sampai 40%. Tolong digarisbawahi. Dari kolam. Dari kapasitas kolam. Jadi kalau misalkan kolamnya 10 ton, ya filternya 3 ton atau 4 ton. Kalau kolamnya 20 ton, ya filternya 6 ton. Atau 40%-nya dari 20 ton berarti 8 ton. Makanya Blaze itu bikin filter selalu minimal untuk kolam customer itu 30%. Minimal. Maksimalnya berapa Pak Ade? Sebetulnya saya pernah coba sudah sampai 70%. Kamu tahu kolam mana? Kolam Angka 8 jumbo, dan itu mubazir. Dalam artian mubazir begini teman-teman, nggak fungsi juga gitu loh. Dengan kolam 35 ton yang cuma 40%, dengan kolam angka 8 kecil yang cuma 30%, dengan pemipaan yang sama, dengan equipment yang sama, dengan spek media yang sama, ternyata hasilnya sama bagusnya.
buang uang dong berarti kan. Nah, jadi ini semoga menjawab juga. Nanti ada beberapa customer yang nanya ke Blast, kemarin memang akhirnya juga belum deal. Katanya ada pond builder sebelah yang ngomong bahwa filter ini minimal harus 1:1. Jadi kalau kolamnya 10 ton, filternya 10 ton. Kalau kolamnya 50 ton, filternya 50 ton. Monggo kalau mau dicoba, buktikan omongan saya. Mubazir teman-teman. Artinya begini loh, kita juga harus memikirkan dari sisi customer, bahwa saya pernah bahas di vlog sebelumnya. Pembuatan filtrasi itu untuk equipmentnya, isi media filternya, sistem double wall-nya, sistem cekatnya, dan lain-lain. Itu sangat lebih mahal dibandingin bikin kolam. Artinya kalau filternya aja sampai 1:1, ya menurut saya sih ya, maaf ya, buang-buang duit sih. Ya, bahkan kita, sekali lagi saya ngomong ini, Val, bukan ngomong pakai teori. Kalau ada pond builder yang seperti saya ngomong tapi teori nggak punya prakteknya, ya maaf ya, jangan dimakan mentah-mentah. Kok Ade nggak pakai teori? Simpelnya gini, Val. Kita bangun yang untuk Blast sendiri, nggak usah ngomong yang untuk customer, Val. 16 kolam, Val. Tolong nanti tampilin, cuplikin ya kolam-kolamnya, mau yang under gravel, yang kecil, yang medium, yang gede, yang angka 8 jumbo, yang minimalis, yang natural. 16 kolam. Yang bongkar pasang berapa, Val? Berarti kolam kecil yang Taman Saba, kolam yang kayak kuburan makam, sama satu lagi kemarin ini tapi meskipun air terjun 35 ton. Bongkar pasang 3 atau renovasi. Berarti 16 tambah 3 berapa? 19 kolam. Itu uangnya miliar, teman-teman. Ya ini saya ngomong bukan mau apa-apa ya. Itu experience dan pengalaman saya itu miliar. Untuk saya belajar bikin kolam sendiri dengan menemukan pakem-pakem yang seperti sekarang. Nah, mungkin saya nggak ngerti, Blast ini atau saya itu adalah mungkin salah satu pond builder yang berdasarkan teori-teori sistem filtrasi, sistem pemipaan, sistem equipment media yang sekarang ini sudah kita bakukan, itu bukan dari teori atau cuman belajar dari orang lain, tapi dari pengalaman yang 16 kolam yang kita buat sendiri itu juga. 16 plus renovasi 3, 19. Nah, jadi sekali lagi, saya kalau ditanya idealnya berapa, sekali lagi ya Val ya, tolong digarisbawahi, dengan catatan equipment, pemipaan, spek media, spek filtrasi, dan lain-lain, seperti yang Blast pakai, itu cukup 30-40%. Titik. No debat. Kalau gitu. equipment RDF itu wajib nggak? Nah, gini, ini juga sangat berkaitan sekali. Bagus ya, mungkin kita vlog topik ini, bolehlah kamu punya wawasan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau netizen atau Blast people ada pertanyaan yang berikutnya, tolong ditulis di kolom komen aja, Val. Nanti kita next vlog akan bahas fokus ini. Kali ini kita bahas mengenai filtrasi. Sangat fatal sekali. Nah, jadi begini. Saya sampai sekarang memposisikan Blast itu adalah pond builder dan pekerja seni, Val. Jadi memang kita bukan hanya jual spek filter yang bagus, spek equipment yang bagus, estetika yang bagus, dan lain-lain. Tapi kita juga bisa memberikan masukan-masukan, dan idealnya untuk sebuah lokasi itu kolamnya mau bentuknya apa, temanya apa, desainnya apa, itu salah satu poin plus yang mungkin saya nggak tahu ya, beberapa pond builder harusnya ada sih yang seperti ini. Tapi kita sering sekali menang tender project, dapat project yang tadinya juga ada beberapa kontraktor lain. Waktu saya tanya, akhirnya kenapa pilih Blast, Pak? Padahal Blast terkenal harganya mahal lah, bla 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 segala macam dicirikin. Kita udah sering lah ya. Ownernya ngomong ke saya bahwa kok yang paling bisa mengarahkan, memberikan masukan, memberikan konsep dan lain-lain yang paling srek di di saya kok dari Blast seperti itu. Nah, balik lagi ke sana, Val, bahwa RDF itu bukan menjadi suatu kewajiban atau keharusan. Maaf sebelumnya buat teman-teman yang mungkin juga supplier RDF ataupun pond builder yang mewajibkan RDF untuk kolam-kolamnya, itu sah-sah saja. Sekali lagi, tapi kalau pertanyaanmu tadi wajib atau tidak, jawaban saya tidak wajib. Jelas ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman saya ngomong tidak wajib? Buktinya kita bikin 10 kolam, Val, maksimal yang pakai RDF 2. Jadi yang 8 ini tanpa RDF. Berarti yang tanpa RDF jelek semua, Pak. Silahkan dicek. Ya, silahkan dilihat. Dokumentasinya di YouTube ada, mungkin bagi yang kenal atau customernya juga boleh di cross check. 80% project kita itu tanpa RDF, itu satu. Berarti RDF wajib enggak kalau itu? Enggak wajib kan, berarti. Ya. 16 kolam fasilitas di Blast, ada yang pakai RDF enggak, Pak? Enggak ada. Jadi kalau RDF wajib, ya berarti kolamnya Blast harusnya keruh semua, jelek semua. Tapi 16 kolam, ada 1, 2, 3,
4, 5, 6 yang di fasilitas ini semuanya full outdoor, tidak ada tutup sama sekali, tidak ada kanopi sama sekali. Teman-teman mau suatu saat on the spot, nggak usah janjian sama saya sama staff, mau datang pagi, siang, sore, malam, silahkan dicek airnya. Mau kasih makan langsung segala macam, silahkan dicek airnya. Jadi sekali lagi teman-teman, pertanyaan Noval yang kedua ini bagus. Memang RDF ini adalah menjadi salah satu solusi untuk yang lebih low maintain, untuk yang suka supaya perawatan kebersihannya atau kerja filter media mekanik dan biologisnya lebih ringan. Ini memang bagus, tapi juga punya kelemahan. Nggak akan kita bahas kali ini, tapi nanti di next vlog kita akan fair-fairan terbuka. Sekali lagi teman-teman, ini untuk menjadi bahan pertimbangan, bukan kita mau menyerang RDF atau menjelekkan. Nyatanya Blaze aja juga ada project yang masih pakai RDF kok. Kita tahun ini yang pakai RDF ini ada satu di PIK, satu di Jakarta, satu di Tangerang, 3. Ya kan? Berarti malah lebih kecil lagi, Val. Kita udah selesai 33 project yang pakai RDF 3. Berarti 30 tanpa RDF. Intinya tidak wajib ya teman-teman ya. Dan saya juga tidak menjadi supplier atau distributor atau importer atau eksporter RDF. Jadi saya bicara berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan keperluan aja, seperti itu. Nah, balik lagi ke filtrasi, ada pertanyaan lagi enggak kamu, Val? Sebelum saya lanjut. Menurut Pak Adi itu filtrasi itu sepenting apa ya? Nah, kalau menurut saya penting sekali, Val. Sekali lagi yang saya bahas keeping koi ya. Yang saya bahas keeping koi, kolam koi, dan maaf, koi dengan standar kualitas tertentu. Tolong digarisbawahi, Val. Koi dengan standar kualitas tertentu. Kalau koi pasar, koi sortiran, koi kropyo yang seperti di restoran-restoran yang kadang kolamnya tanpa filter, yang di mall-mall yang kolamnya cuma sekedar dikasih koi murah-murah, yang sekedar kolamnya cuma diisi ikan-ikan yang asal-asalan, ya jangan disamakan, Val, dengan standar kita. Mohon maaf teman-teman dan netizen dan mungkin yang nonton, customer kita rata-rata memiliki kualitas ikan koi yang minimal deh, kita nggak usah ngomong yang premium atau yang show quality lah, memiliki standar kualitas ikan koi yang berbeda dengan ikan-ikan yang tadi saya bilang, ikan sortiran, ikan pasar, ikan di mall, ikan di rumah makan, di restoran. Di restoran aja dilempar makan, dilempar nasi dia. Contohnya ada satu restoran di Semarang tuh, Mak Engking. Ya kamu lihat, ikannya sehat-sehat nggak? Sehat. Ya, airnya ya tahu sendiri. Ya kan, tapi itu pun sebetulnya kalau saya ngeliatin dulu, sempat dikasih tahu teman saya, Val, yang restoran Mak Engking itu ya, itu yang mati jumlahnya cukup banyak, tapi yang sekarang bertahan itu yang sudah beradaptasi. Nah, coba koi premium, koi SQ dikasihin ke situ, ya sebentar lewat teman-teman. Jadi sekali lagi, filtrasi buat saya dan buat customer kita yang memang mengutamakan keeping koi dengan kualitas tertentu, jawaban saya 1000% sangat penting sekali. Anda mau kolamnya sekeren apapun, estetikanya sekeren apapun, bentuknya sebesar apapun, begitu filtrasinya salah, begitu maintainnya susah, begitu maintainnya repot, selesai. Saya jamin nggak lama tutup kolam. Kita tahun ini ada 10 kolam lebih yang kita ibaratnya bongkar dengan saya pertimbangan kalau tambal sulam atau apa saya udah nyerah dan saya sampaikan ke customer, kalau tambal sulam atau renovasi sekedarnya hasilnya nggak bisa maksimal. Akhirnya kita bongkar, sistemnya kita ganti total, pemipaan kita ganti total, standar spek filter dan lain-lain juga mengikuti Blaze Koi. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Udah. Udah ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Edukasi sederhana mengenai sistem filtrasi standarnya Blaze. Sekali lagi saya mohon jangan dibanding-bandingin dengan pond builder lain, jangan di-compare atau diadu atau diplesetin dengan sesama pekerja seni yang lain. Kita yang mau bahas hari ini standarnya Blaze. Yang pertama, standarnya di Blaze, standar untuk pemipaan, untuk sistem filtrasi, untuk spek filternya, untuk spek yang nantinya akan ada media, equipment, dan lain-lain. Itu memang tujuannya yang sesimpel dan low maintain. Tolong digarisbawahi. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman. Saya mau tegaskan sekali lagi, filter atau filtrasi yang sehat, yang benar, itu harus terjadi yang namanya sirkulasi atau flow. Nangkep ya teman-teman. Kebetulan sistemnya Blaze ini adalah flow up.
Nanti saya buatin gambar sederhananya. Flow up itu air dari bawah naik ke atas, melewati chamber double wall, kemudian naik lagi dari bawah ke atas lagi ke chamber 1, 2, 3 berikutnya, sampai pompa air bersih, balik sirkulasi ke kolam. Artinya terjadi sirkulasi. Karena air melewati media mekanik, media biologis, air bersih, pompa, kemudian balik ke kolam menjadi air bersih yang sehat. Sehingga kolam kualitasnya bisa bening plus sehat. Nah, kadang saya temui masih banyak kolam-kolam yang filternya itu tidak ada flow-nya. Kalau bahasa Jawanya itu ngecembeng. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kayak rendeman air. Saya sering ngomong, ini bukan filtrasi, ini namanya ngerendam media. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, akhirnya ya contoh-contohnya jadi gampang clogging, jadi gampang stuck, jadi penumpukan bakteri yang tidak sehat, jadi masalah, jadi sumber penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian, bom amonia, dan lain-lain. Ya kita nggak akan bahas spesifik mengenai itunya, tapi intinya wawasan benang merahnya ini supaya teman-teman paham. Kalau bisa bermanfaat buat sesama pond builder, saya juga ikut senang. Intinya, flow sistemnya itu harus terjadi sirkulasi. Kelihatan dari chamber per chambernya. Makanya perhitungan double wall, nanti titik pertama berapa, chamber kedua turun berapa, chamber ketiga turun berapa, keempat turun berapa, itu harus dengan perhitungan yang matang. Nah, yang terakhir setelah tadi pemipaannya sistemnya benar, kemudian sekat chamber double wall-nya benar, sirkulasi dan flow-nya itu benar. Yang ketiga ini yang tidak boleh dilupakan adalah pemilihan jenis media filternya dan equipment kolamnya atau equipment filternya. Artinya teman-teman, mohon maaf, kita sudah pernah coba dari mulai yang paling parah, Val. Saya tuh pernah pakai batu bata merah buat material. Itu saya pecahin, saya karung-karungin. Pernah pakai jok motor yang digulung-gulung. Pernah. Loh, kalau mau tanya pengalaman Pak Ade dari yang paling low, paling murah sampai yang sekarang premium, BioCube dan Rugby Mayin, biologisnya, itu saya udah pernah coba semua. Jadi saya ngomong begini, ini bukan teori, tapi berdasarkan pengalaman saya yang panjang, 15 tahun loh teman-teman. Saya bermain ini dan sampai sekarang juga terus belajar ataupun upgrade. Nah, artinya pemilihan media yang benar itu, yang benar-benar sangat bagus untuk menunjang sistem filtrasi, yang ketahanannya jangka panjang, dan yang paling tiga, maintain-nya yang mudah. Nah, kita bahas mekaniknya, kita cuma pakai dua. Yaitu yang pertama, sikat brush atau AC jet mat. Nah, biologisnya kita cuma pakai dua. BioCube atau Rugby Mayin. Selesai, jangan debat. Nanti jangan nanya, Pak ini bagus nggak? Media ini bagus nggak? Dengan itu bagus mana? Saya sekali lagi tidak mau melebar. Yang kita bahas hari ini yang standar blast pakai, dan kita sampai sekarang sudah bikin project ada 150 kolam lebih. Tahun ini aja itu kita selesaikan 33 proyek kolam. Jadi sekali lagi saya bukan teori, saya bukan hanya omon-omon, saya bukan hanya mengayal atau yang kadang ada beberapa yang saya lihat, maaf sekali ya, junior-junior yang masih baru tapi ngomongnya selangit. Tapi ya sekali lagi portofolio dan jumlah proyek atau jam terbangnya masih sangat kecil sekali. Ya jujur ya teman-teman ya, harus dipertimbangkan itu. Carilah pond builder yang secara track record, portofolio, historinya, dan lain-lain jelas. Selain blast banyak kok di luar sana. Tapi pesan saya sekali lagi, jangan main-main dengan isi media filter dan spek equipment kolam. Ya, detailnya nanti kita akan bahas next vlog. Nah, teman-teman, semoga tadi poin-poin penting yang sangat vital sekali untuk sebuah sistem filtrasi kolam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Noval tadi juga, bahwa filter untuk sebuah kolam koi 1000% sangat-sangat penting dan fatal sekali. Kalau filternya beres, keepingnya jangka panjang beres. Kalau filternya beres, airnya bening plus sehat, ikannya juga growth-nya bagus. Kalau filternya benar, filternya beres, maintain-nya juga mudah, seperti itu. Nah, semoga teman-teman melalui video ini teman-teman bisa belajar, bisa sharing juga. Sekali lagi, kita bukan mau menjelekkan atau menyerang atau apapun itu, tapi lebih ke berbagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakuin selama ini. Dan semoga sharing tadi bisa bermanfaat, baik buat penghobis, mungkin buat sesama pond builder, ataupun buat teman-teman yang tidak buat kolam dengan blast pun, ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang ilmu atau edukasi yang bermanfaat. Nah, mungkin untuk vlog kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you lagi di next video berikutnya. Bye-bye.